Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo permisa, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kebinekaan bangsa negara Indonesia, yaitu wilayah yang sangat luas. Hal inilah yang mengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja bentuk-bentuk kebinekaan bangsa di negara Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia. Apakah itu kebinekaan? 1. Pengertian kebinekaan. Kebinekaan adalah kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan tersebut meliputi suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan pandangan hidup. Kebinekaan merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna kebinekaan menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa, menjaga keunikan masing-masing unsur, membangun kebersamaan, menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis dan damai, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kedua itu ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa adalah pengelompokan orang-orang berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis. Di Indonesia, terdapat banyak suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman suku bangsa ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat bersama. Beberapa contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Betawi, suku Aceh, dan suku Minangkabau. Yang ketiga itu ada keragaman agama. Keragaman agama adalah kondisi di mana masyarakat di suatu wilayah atau negara menganut berbagai agama. Keragaman agama dapat menjadi aset bangsa yang unik dan bernilai. Di Indonesia, keragaman agama tercermin dari adanya berbagai agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat itu ada keragaman bahasa. Keragaman bahasa adalah perbedaan dalam bahasa yang digunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Keragaman bahasa juga dikenal sebagai keberagaman linguistik. Keragaman bahasa dapat muncul dari berbagai faktor seperti konteks sosial, budaya, geografis, situasional, teknologi, globalisasi, pergaulan antar budaya. Di Indonesia, keragaman bahasa dapat dilihat dari banyaknya bahasa daerah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Beberapa contoh bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Melayu, dan bahasa Minangkabau. Nah teman-teman, inilah beberapa contoh bahasanya. Piye kabare, kumaha damang, apo kabar, behaba. Itulah bahasa daerah jika ditranslatekan ke bahasa Indonesia yang artinya apa kabar. Teman-teman semua, yang keempat itu ada teman-teman semua, yang kelima itu ada keragaman budaya. Keragaman budaya adalah variasi budaya yang ada di suatu wilayah atau negara. Keragaman budaya dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Keragaman budaya merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia sebagai makhluk sosial. Keragaman budaya juga dapat menjadi sumber kekayaan budaya dan aset negara. Contoh keragaman budaya di Indonesia yaitu rumah adat, bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, baju adat, alat musik, dan makanan khas yang seperti digambar di atas.
terakhir kita, yaitu pentingnya kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi semboyan ini adalah memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama antar warga negara dalam mencapai kemajuan bersama. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Bu Asima membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.